Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sehat, senantiasa diberikan kemudahan dan berikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian berbahagia, kita akan lanjutkan ya materi pembelajaran kita melalui penjelasan dalam video ini. Materinya akan saya jelaskan yaitu tentang hukum waris ya, atau kita masuk ke bab 8, meraih berkah dengan mawaris. Nah, peta konsepnya seperti ini anak-anak ya. Yaitu mawaris itu yang kita bahas tentang ketentuan hukum waris dalam Islam. Ketentuan hukum waris dalam Islam, kemudian menerapkan hukum waris Islam, kemudian manfaat hukum waris Islam. Nah, tujuannya adalah agar meraih berkah dengan menerapkan hukum waris di dalam Islam. Ya, kita lanjut. Nah, bagian yang pertama adalah tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata ajaran Islam itu ajaran yang sangat kompleks ya, lengkap, universal, menyeluruh. Nah, Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah saja, atau ibadah mahdoh ya, yang sudah ditentukan tata caranya. Tetapi Islam juga di dalamnya mengatur hubungan dengan sesama manusia, atau dalam bahasa lain disebut muamalah, yang bagian di dalamnya termasuk masalah warisan atau ilmu faraid ya. Nah, mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Jadi intinya gitu ya. Pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau sebagai ahli warisnya. Nah, dengan demikian untuk terwujudnya aktivitas waris ini harus ada 3 unsur ya. Ketiga-tiganya harus ada. Apa saja itu? Pertama, orang meninggal atau orang yang mati. Itu disebut sebagai pewaris atau yang mewariskan hartanya. Nah, itu. Yang kedua, harta milik orang yang meninggal. Harta milik orang yang mati. Atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Ya, meninggalkan harta benda. Nah, kemudian yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati atau disebut sebagai ahli waris. Jadi ketiga unsur ini ya, ketika ketiganya terpenuhi, maka itulah terwujud yang namanya aktivitas kewarisan ya. Beralihnya kepemilikan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Oke ya. Nah, ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai ilmu yang sangat penting ya. Ilmu mawaris itu sangat penting ya, karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terperinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris. Terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan atau dalam istilah syariahnya disebut al-furudul muqaddarah ya, al-furudul muqaddarah. Nah, itu sudah dirinci di sana. Kemudian warisan dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-miras. Nah, miras ini bukan minuman keras ya anak-anak ya, tapi miras itu bahasa Arabnya warisan. Nah, merupakan bentuk masdar atau infinitif ya dari kata warisa yarisu irsan. Nah, mirasan. Nah, itu jadi miras ya. Warisa yarisu irsan mirasan.
Yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Nah, itu mirasan ya, pindahnya dari sesuatu atau seorang kepada orang lain, atau dari sesuatu kaum kepada kaum yang lain. Oke, sampai sini jelas ya. Saya akan jelaskan secara pelan-pelan saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik ya penjelasan yang saya sampaikan. Nah, adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ya, saya ulang. Menurut istilah ini ya, jadi yang disebut dengan warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, apa itu yang ditinggalkan? Ya, bisa berupa harta, misalnya uang, ya, tanah, atau apa sajalah ya, berupa hak milik lehal ya secara syar'i. Artinya hak milik orang yang meninggal itu yang ditinggalkan kepada ahli warisnya. Nah, ini menurut istilah. Nah, ilmu mawaris itu biasa disebut dengan ilmu faraid. Apa? Ilmu faraid ya. Ilmu mawaris itu istilah lainnya dalam syariat Islam disebut ilmu faraid. Nah, apa itu ilmu faraid? Yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan. Ya, mencakup masalah-masalah yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara pelaksanaan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Nah, itu di dalamnya dibahas ya, yang membahas masalah tersebut adalah ilmu mawaris atau disebut dengan istilahnya ilmu faraid. Jelas ya? Ya, ilmu faraid itu ilmu yang membahas tentang warisan gitu ya. Apakah tentang bagian-bagiannya, tentang teknik cara pembagiannya dan sebagainya. Nah, itu adalah disebut ilmu faraid di dalam Islam. Apa dasar hukum mawaris itu? Ya, sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya yang menjadikan menjadi hujah, bisa dijadikan sebagai dasar hukum tentang warisan. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura nasibam mafruḍa. Kalau diartikan kurang lebih begini, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Ya, dan bagi orang wanita ada hak pula atau bagian dari harta peninggalan ibu bapak atau orang tua ya dan kerabatnya. Baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ini dari ayat Al-Qur'an ya. Lalu dasar yang kedua dari hadis atau ayat lain ya. Oh, ini ayat lain ya. Yang membicarakan tentang waris, kalian bisa nanti lengkapi sendiri ya. Kalian catat ayat-ayat ini ya, untuk kelengkapan ya, minimal kalian baca artinya biar mengerti. Yang pertama Quran surah An-Nisa ya. Di dalam ayat yang ke-7 kemudian itu yang tadi saya bacakan itu ya. Kemudian sampai dengan ayat 12. 7 sampai 12, kemudian lompat lagi masih dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Lalu di Quran surah lain bisa kalian lihat di Quran surah An-Nahl ya. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-75. Di ayat atau di surah lain ada Quran surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 ayat ke-4. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, adapun tentang permasalahan yang muncul itu banyak kemudian diterangkan oleh hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian juga dijelaskan oleh para ulama
melalui hasil ijma' dan ijtihad atau hasil berpikir dengan sungguh-sungguh para ulama atau mujtahid ya, sehingga menjadikan dasar hukum untuk pelaksanaan waris itu. Lalu yang kedua adalah dasar yang dari hadis. Nah, ya, atau as-sunnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda di dalam hadisnya. Ini dari Ibnu Mas'ud ya. Ani bin Mas'udin qala. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innimru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushika ay yakhtalifasmani fil fara'id wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Dan pelajarilah Al-Faraid. Ya, Al-Faraid apa? Ilmu yang membahas tentang harta pusaka, ya, harta warisan, tentang mawaris. Dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Artinya ketika Nabi kemudian sudah wafat, maka ilmu pun akan diangkat oleh Allah, ilmu yang ada pada Nabi maksudnya ya. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Ya, ini dasar tentang warisan yang sumbernya dari hadis Nabi atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua ini yang dari Abdullah bin Amr ya. Rasulullah juga pernah bersabda, al ilmu salasatun. Wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun ayatum muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya ilmu itu ada 3 macam saja ya. Selain dari yang 3 macam itu, maka itu sebagai tambahan saja. Nah, yang pertama adalah ayat muhkamat ya. Ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas ya. Dalam Al-Quran yang tertulis itu, terbukukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah yang datang dari Rasulullah SAW atau disebut sebagai hadis-hadis Nabi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah faraid yang adil. Faraid adalah ilmu tentang harta waris. Nah, ini dijelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu yang berikutnya, berdasarkan kedua hadis di atas, sebenarnya masih ada beberapa hadis lain ya. Cuman kita akan ringkas sama percepat biar materi ini tidak terlalu panjang. Nyampe dalam video ini penjelasannya nanti kalian bisa lengkapi dalam bukunya yang asli. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Ya, apa itu fardu kifayah? Artinya semua manusia atau semua orang muslimin ini akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid. Nah, dengan segala kesungguhan ya. Artinya ilmu ini sangat penting ya, sehingga berhukum fardu kifayah, artinya harus ada sebagian orang yang mempelajari ilmu ini ya, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tentang warisan yang ada di masyarakat. Nah, kalau tidak ada yang mempelajari ilmu ini, maka semua kaum muslimin akan berdosa. Ya, gitu namanya fardu kifayah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tentang ketentuan mawaris di dalam Islam. Ya, bagian yang pertama kita bahas tentang ahli waris. Ya, jadi ahli waris itu orang yang berhak menerima harta warisan. Ya, ketika ada seorang yang meninggal dunia dari pihak keluarganya, apakah itu orang tuanya atau saudaranya dan lain sebagainya. Ya, di dalam Islam itu dibagi menjadi 2 kelompok ya.
ada kelompok ahli waris laki-laki dan ada kelompok ahli waris perempuan. Nah, jumlah kelompok ahli waris laki-laki itu ada 15 orang. Kemudian jumlah kelompok ahli waris perempuan itu ada 10 orang. Jadi kalau di total itu ada 25 orang atau 25 kelompok gitu ya. Nah, ahli waris laki-laki itu disebut sebagai ahli waris asobah ya. Ahli waris asobah itu apa? Maksudnya adalah yang menerima bagian berupa sisa ya setelah diambil oleh zawil furud. Ya, jadi ahli waris laki-laki itu sebagai asobah. Dia akan menerima seluruh sisa harta waris setelah diambil oleh ahli waris yang masuk ke dalam zawil furud. Apa itu zawil furud? Zawil furud itu adalah kelompok ahli waris perempuan. Nah, itu disebut ahli waris zawil furud ya. Itu ada 10 orang. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian ahli waris dari 10 orang yang masuk zawil furud itu cuma ada 1, nah maka sisanya semuanya dibagikan ke dalam ahli waris laki-laki. Nah, itu sebagai asobahnya. Nah, tetapi ketika ada lebih dari 1 orang perempuan misalnya yang berhak menerima ahli waris, nah itu juga tetap harus mendapat bagian, sisanya kemudian baru dibagikan kepada ahli waris laki-laki gitu ya. Nah, ini bagian pertama tentang mawaris ya dari pelajaran kita. Kemungkinan kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan ya. Jadi kita akan 2 kali pertemuan untuk bab ini, yaitu tentang sampai kepada ahli waris ini ya. Sampai di bagian yang ketiga kalau tidak salah ya. Nah, ini tentang bagian ahli waris. Nah, nanti selanjutnya masih ada beberapa bab lagi tentang pembagian-pembagiannya ya. Berapa bagian anak laki-laki, anak perempuan, bagian ibu atau ayah dan sebagainya, itu nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas, oke ya. Nah, kemudian kalian ada tugasnya di sini ya. Setelah kalian mengikuti penjelasan materi dari awal hingga akhir ya, sampai di sini, kemudian kalian ada tugas untuk buka ya Quran, kemudian baca, pahami, kemudian tulis ya ayat yang berkaitan dengan pembagian harta waris ini ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Kalian tulis beserta artinya. Nah, kemudian kalian difoto ya, kemudian lampirkan ke dalam lembar absen atau daftar hadir seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami segala ilmu yang baik atau ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Nah, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.